Kita masih berlanjut ya, ada Mbak Eti Teja Laksana dari Galeria Jakarta dan Pak Christian F. Guswai dengan buku yang juga sudah di-launching bagi para pelaku usaha termasuk UMKM ya, My Retail Formula. Jadi lengkap tuh di situ step-stepnya seperti apa untuk mereka yang bergerak di bidang usaha. Nah, balik ke Mbak Eti, membangun kualitas SDM ya. Ini tentunya dari struktur organisasi yang ada di dunia usaha. Kebanyakan gitu ya, struktur organisasi itu dibuat setelah usahanya berjalan nih, terus orang-orangnya ada begitu. Tadi kan Pak Kris sendiri mengatakan harusnya ada struktur dulu, baru ditempatkan orang-orang di situ. Gimana kalau di kelompok UMKM-nya Mbak Eti ini? Kebetulan kalau di Galeria Jakarta kita bikin strukturnya dulu, karena toko retail yang seperti itu sebetulnya simpel ya Pak Kris ya. Udah jelas gitu loh, yang kita butuhkan adalah SPG, kita butuhkan kepala tokonya, kita butuhkan orang inventory, kita butuhkan orang administrasi, kita butuh kasir gitu. Simpel sebetulnya. Jadi itu adalah satu struktur yang bisa dipakai dimanapun di satu organisasi retail. Hanya kembali lagi memang kebanyakan kita nih, termasuk saya juga gitu, kadang-kadang kalau membuat suatu usaha baru lagi, orangnya dulu yang ada baru kita bikin. Jadi terbalik memang. Yang seharusnya seperti yang Pak Kris bilang ataupun seperti Galeria Jakarta bilang. Jadi saya maju waktu Galeria Jakarta itu modalnya adalah sebuah struktur yang memang sudah jadi. Jadi itulah yang saya majukan kepada teman-teman UKM, di mana itu adalah salah satu cara untuk membuat suatu larangan kepada teman-teman UKM untuk ikut jaga di toko gitu loh. Karena kebanyakan kan mereka kepingin jagain tokonya sendiri ya. Untuk menjaga tokonya sendiri sebenarnya adalah hal yang spesifik kalau kita bisnisnya adalah bisnis yang person to person. Jadi gimana orang menghadapi kita akan jelaskan ini begini, ini begini, ini begini gitu. Itu kekuatannya memang ada di kita itu loh. Tapi kalau toko retail yang seperti saya, di mana barang itu cukup SPG-nya diajarkan, nggak perlu ownernya yang turun tangan. Iya gitu. Gimana Pak Kris? Silahkan. Struktur organisasi. Tadi kan saya tanyakan ya, ada perusahaan yang memang justru terbalik gitu, ada orangnya dulu baru dibuat strukturnya. Ya, kita bisa pahami mengapa mereka melakukan itu. Dari beberapa temuan saya di lapangan, sepertinya memang alasan utamanya sebenarnya adalah yang mereka katakan sebagai efisiensi, ingin berhemat. Karena begitu mereka melihat struktur organisasi yang mewakili fungsi-fungsi di dalam bisnis mereka, di dalam perusahaan mereka, yang terbayang di kepala mereka, wah berarti butuh orang banyak ya, begitu kan? Sehingga mereka mengabaikan. Sebenarnya mereka bukan tidak tahu bahwa kita butuh struktur organisasi. Bahkan sampai saat ini, contohnya di beberapa daerah yang saya pergi, sampai hari ini struktur organisasinya tidak kunjung jadi. Ya, orang ada tetapi orang melakukan pekerjaan secara serabutan. Ya, apapun dikerjakan. Sampai saya mempunyai istilah sebagai lawan dari struktur organisasi itu adalah 4L. Apa tuh? 4L itu ya meminjam bahasa Betawi ya. Lu lagi. Jadi umpamanya begini. Nah kalau ini nanti siapa yang kerjakan? Saya. Siapa yang tanggung jawab? Saya. Umpama kan dia punya staf andalannya kan? Iya. Stafnya tanya, nah ini siapa Pak yang akan kerjakan? Ya lu. Gitu. Nah kalau ini, nah lu lagi. Nah kalau yang ini Pak, ya lu. Nah, jadi istilahnya 4L, lu lagi. Dan karyawan tahu sekali, orang yang ketimpaan pekerjaan itu tahu banget bahwa ini manajemen 4L, karena semua harus dia. Nah ini kalau dia punya orang kepercayaan. Ada yang lebih parah daripada itu adalah yang melakukan 4L itu ownernya.
Ya dia sendiri. Oh. Contoh lah, kalau kita punya toko seperti ceritakan Mbak Eti tadi, Mm-mm. bagian pembeliannya siapa? Ya saya, dia bilang. Mm-mm. Nah nanti kalau untuk Pembayaran? kan ada tagihan tuh Pak, ya ke saya juga. Uh-uh. Nah nanti kalau ada ini kasir perlu uang kecil nih, mau tukar, ya ke saya. Mm. Jadi dia melakukan pekerjaan mulai dari yang amat sangat penting menurut saya, Mm-mm. sampai yang nggak amat penting. sangat tidak Kagak penting. Jadi wajar nggak kalau dia kehabisan waktu? Iya. Jadi yang harusnya dia sebagai pemimpin, harusnya dia berpikir untuk pengembangan bisnis, Mm-mm. bisnisnya mau dibawa kemana, Mm-mm. strategi dan sebagainya. Jangan sampai ke sana. Mm-mm. Yang rutin saja dia Mm-mm. kehabisan waktu. Iya. Ada hal-hal penting yang harusnya sudah dibenahi, Uh-uh. tidak kunjung dibenahi. Uh-huh. Sistem prosedur yang sudah harusnya jalan tidak bisa berjalan Mm-mm. dikarenakan tidak ada pembagian tugas. Mm-mm. Jika tidak ada pembagian tugas, semuanya mengacu kepada satu orang, disitulah sebenarnya peluang untuk terjadi kebocoran. Karena tidak ada yang namanya mekanisme kontrol. Oke. Ya, the listener, kita berlanjut ya.